Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih, puji Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Jemaat terkasih? Tentunya doa dan harapan kami tetap dalam keadaan yang sehat, baik-baik saja, semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Kembali kita akan memikirkan firman Tuhan, melanjutkan apa yang sudah kita pikirkan, melihat situasi, merasakan situasi kondisi yang kita alami saat ini, betapa situasi yang semakin sulit. Tetapi kembali firman Tuhan tentunya akan membuat kita kuat, membuat kita mampu untuk mengatasi situasi-situasi sulit saat-saat ini. Kembali kita akan melihat dari Matius pasal yang ke-6, tetapi hari ini kita akan melihat ayat yang ke-27. Tetapi saya akan membaca Alkitab dari terjemahan yang lain. Terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini. Bahasa Indonesia Masa Kini. Matius pasal yang ke-6 ayat 27 dalam versi Bahasa Indonesia Masa Kini. Demikian firman Tuhan, siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya, biarpun sedikit. Sekali lagi, siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya, biarpun sedikit. Dalam bagian firman Tuhan ini, saya diajak berpikir. Diajak berpikir, kira-kira dalam bagian ini maksud Tuhan apa? Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya, biarpun sedikit. Ternyata firman Tuhan, ayat yang ke-27, mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersyukur dan menikmati. Menikmati apa? Menikmati semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Meskipun situasi kondisinya saat ini, membuat kita khawatir, membuat kita susah, harga-harga naik, tetapi sekali lagi, situasi kondisi tidak berubah juga dalam kehidupan ekonomi kita mungkin. Tapi kita diajak untuk bersyukur dan menikmati. Bersyukur dan juga menikmati. Nah, jika kita hubungkan dengan poin yang kedua, artinya mari kita bersyukur dan menikmati hasil jerih lelah kita. Ingat poin yang kedua, perenungan kita sebelumnya kita bicara bagaimana natur kita sebagai orang percaya adalah orang yang bekerja. Berapapun yang kita terima, hasilkan dari pekerjaan kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita bersyukur dan belajar menikmati itu semua. Bersyukurlah berapapun yang kita terima. Lukas 3 ayat 14 berkata, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. 2 Timotius 2 ayat 8, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dia bersyukur berapapun hasil yang dia terima. Dari dia menabur, karena sikap khawatir tidak akan menambah sehasta pada jalan kehidupan kita. Tidak akan menambah apa-apa di dalam jalan kehidupan kita. Tidak akan merubah keadaan kalau kita kekhawatir. Tapi justru dengan menikmati dan bersyukur, itu jauh lebih nikmat kita menjalani kehidupan ini. Saya teringat betul bagaimana kami di keluarga punya tradisi menikmati berkat Tuhan bersama-sama di meja makan. Nah, ini yang sudah tidak pernah kami lakukan lagi. Secara khusus saya secara pribadi dengan orang tua, sejak saya merantau jauh dari orang tua, kita sudah tidak pernah menikmati lagi makan siang bersama di meja makan. Apapun yang ibu saya masak, kami harus nikmati. Bersyukur untuk berkat Tuhan. Bapak Ibu, jemaat terkasih, kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat membuat kita kuat, membuat kita dimampukan untuk menjalani hari-hari kita. Meskipun situasi kondisinya sekali lagi membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita susah. Tetapi kita belajar untuk bersyukur dan menikmati. Mungkin makanan kita hanya nasi dan gorengan saja. Atau tidak ada nasi, tidak ada beras. Mungkin kita makan dengan singkong saja. Puji Tuhan, nikmati itu semua. Karena itu semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bersyukur kepadamu. Salah satu ekspresi orang percaya akan pemeliharaan Tuhan adalah bersyukur dan belajar menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu, dan biarlah kami sebagai orang tua juga dapat mengajarkan prinsip ini kepada anak-anak kami. Belajar untuk menikmati, bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam keluarga. Supaya anak-anak kita nanti
dapat mewarnai kehidupan mereka dengan bersyukur dan belajar menikmati apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.